Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya Gus Ramadan dengan C1B022155. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang analisis kasus kualitas layanan pada PT Jambi Air. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat presentasi kali ini. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada kasus di mana sebuah perusahaan penerbangan PT Jambi Air yang beroperasi di seluruh Indonesia pada saat ini mengalami penurunan tingkat kepuasan pelanggan dalam beberapa bulan terakhir. Hasil survei menunjukkan bahwa pelanggan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, terutama terkait dengan yang pertama, keterlambatan penerbangan. Banyak penerbangan yang mengalami keterlambatan, bahkan ada yang dibatalkan. Selanjutnya ada kehilangan bagasi. Beberapa pelanggan kehilangan bagasi mereka selama penerbangan. Selanjutnya ada kurangnya komunikasi, di mana petugas maskapai penerbangan tidak terlalu memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pelanggan tentang keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Dan masalah yang terakhir yaitu ketidaknyamanan di pesawat, di mana kurangnya ruang kaki, makanan yang tidak enak, dan juga hiburan yang terbatas. Dan selanjutnya masuk bagian pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan? Dan yang kedua, bagaimana cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan? Yang ketiga, apa saja strategi yang dapat diterapkan maskapai penerbangan untuk meningkatkan kualitas layanannya? Dan pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan? Dan selanjutnya masuk ke bagian hasil analisis kasus. Jadi yang pertanyaan pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan? Berikut faktor-faktor penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan dari hasil analisa. Yang pertama yaitu kurangnya perencanaan operasional yang efektif, di mana hal ini menyebabkan keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Dan selanjutnya yaitu kurangnya pengelolaan bagasi yang baik, di mana hal ini menyebabkan kehilangan atau kerusakan bagasi. Selanjutnya ada kurangnya komunikasi yang efektif antara maskapai penerbangan dan pelanggan, terutama terkait dengan informasi tentang keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Selanjutnya yaitu kurangnya investasi dalam kenyamanan di pesawat, seperti ruang kaki yang terbatas, makanan yang tidak memuaskan, dan pilihan hiburan yang juga terbatas. Masuk ke bagian kedua yaitu, bagaimana cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan. Analisis dan pengukuran kualitas layanan yang dapat dilakukan maskapai penerbangan diantaranya yaitu yang pertama, melakukan survei pelanggan secara reguler untuk mengukur kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area di mana layanan dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data operasional seperti tingkat keterlambatan, jumlah kehilangan bagasi, dan tingkat keluhan pelanggan untuk mengevaluasi kinerja maskapai penerbangan. Selanjutnya ada menganalisis umpan balik pelanggan, baik yang diberikan secara langsung maupun melalui platform online, untuk memahami persepsi mereka terhadap kualitas layanan. Selanjutnya yaitu, apa saja strategi yang dapat diterapkan maskapai penerbangan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas layanan yang dapat dilakukan maskapai penerbangan diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan perencanaan operasional untuk mengurangi keterlambatan dan pembatalan penerbangan, serta memperbaiki manajemen bagasi. Selanjutnya yaitu melakukan pelatihan kepada karyawan tentang komunikasi yang efektif dengan pelanggan, terutama terkait dengan memberikan informasi tentang keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kenyamanan di pesawat dengan meningkatkan fasilitas seperti ruang kaki, makanan, dan juga hiburan. Dan selanjutnya yaitu menyediakan insentif kepada karyawan yang memberikan layanan pelanggan yang baik, serta memperbaiki sistem insentif untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Dan selanjutnya pertanyaan keempat yaitu, bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan? Dan berikut merupakan cara monitoring dan evaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan. Yang pertama yaitu melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja operasional dan kepuasan pelanggan untuk menilai apakah strategi yang diimplementasikan itu berhasil. Yang kedua yaitu menggunakan data operasional dan umpan balik pelanggan untuk mengevaluasi dampak dari langkah-langkah perbaikan yang diambil. Langkah yang terakhir yaitu menyusun KPI atau Key Performance Indicators yang terukur untuk mengukur kualitas layanan secara objektif dan memonitor perubahan dari waktu ke waktu. Dan itulah hasil dari presentasi saya terkait hasil analisa terhadap pelayanan pada PT Jambi Air. Dan apabila pada presentasi ini ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih.